ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini aku berada di Bengkulu untuk menghadiri ulang tahun dari PO Putra Simas sekaligus launching dua armada terbarunya yang menggunakan sasis Hino RM280. Bagaimana spesifikasi dan juga detail dari busnya? Ikuti terus video ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu acara dari PO Putra Simas ini yang dihadiri oleh wali kota, sampai dari HMSI ya, Hino Motor Sales Indonesia, dan lain-lain yang acaranya juga seru banget. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, pagi hari ini aku sudah berada di lokasi acara dan ini masih sepi ya, karena acaranya dimulainya jam 10 dan sekarang baru jam setengah 10 pagi, jadi belum ramai yang datang. Jadi acaranya ini berlokasi di kantor pusatnya PO Putra Simas yang berlokasi di Bengkulu, teman-teman. Dan tentunya dengan pemberian kelas ini harapannya agar keluarga besar dari PT Putra Simalungun atas nantinya dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kota Bengkulu. Sehingga Putra Simas dalam ulang tahun yang ke-20 ini bisa semakin baik untuk ke depan. Ya, akhirnya resmi launching 2 unit armada Putra Simas dan sekarang kita mau bus tour dulu menunjukkan bus barunya ke wali kota. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam busnya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi sekarang kita berada di dalam unit terbaru dari Putra Simas. Ini adalah unit yang dibuat oleh karoseri Laksana menggunakan sasis Hino RM10 ABS yang dapat mengangkut total beban atau GVW itu 16 ton. Jadi bus ini karena sudah menggunakan sasis terbaru Hino RM280 ABS yang tentunya membuat perjalanan penumpang Putra Simas akan lebih nyaman karena sudah menggunakan air suspension dan air suspensionnya sudah wide juga. Jadi bisa dipastikan penumpang Putra Simas akan mendapatkan kenyamanan maksimal menggunakan bus ini. Kemudian bagasinya juga sudah space frame ya. Bagasi space frame itu adalah bagasi yang tembus dari kanan ke kirinya sehingga bisa memuat estimasi 9.000 liter atau 82 koper besar. Jadi buat penumpang Putra Simas yang menggunakan atau membawa koper besar bisa diangkut oleh bus ini dengan aman dan nyaman. Ya teman-teman, jadi seperti itulah acara dari ulang tahun PO Putra Simas dan sekarang kita mau lihat bagaimana unit dari PO Putra Simas yang kalian bisa lihat tuh ganteng sekali ya dua-duanya, memakai bodi Laksana SR3 Ultimate Edition. Tapi sebelumnya ini aku mau sedikit cerita tentang Putra Simas. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum familiar tentang PO Putra Simas. Jadi PO ini adalah PO yang berasal dari Simalungun ya. Ownernya itu dari Simalungun yang merantau ke Bengkulu dari tahun 1980-an. Kemudian awalnya dari usaha angkot ya, angkutan kota, akhirnya berkembang menjadi bus medium kalau nggak salah, dan akhirnya mempunyai big bus yang melayani rute dari Bengkulu menuju ke Medan via Pekanbaru untuk yang big bus, dan Bengkulu Medan via Toba untuk yang elf atau yang medium, seperti itu teman-teman. Jadi PO ini adalah PO yang bisa dibilang legend ya, karena umurnya hari ini sudah berumur 20 tahun untuk yang Putra Simasnya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat bagaimana unit Putra Simas yang memakai bodi SR3 Ultimate ini. Sebelum kita ngelihat busnya lebih detail, ini aku diajak main ke dealernya Hino Genta Lampung Makmur yang berada di Bengkulu. Jadi kita akan lihat bagaimana isi dealer dari Hino Bengkulu ini. Yuk kita langsung aja ngelihat ada apa aja sih di dealernya Hino Bengkulu ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hino. Kali ini bersama saya Muhammad Hafid Prasetyo. Saya sebagai After Sales Manager Genta Lampung Makmur Hino Bengkulu. Untuk hari ini saya akan membagikan nge-share aktivitas kita di After Sales, yaitu di servis serta spare part. Fasilitas apa aja yang ada di Hino Bengkulu, mari kita lihat sama-sama.
Baik, sekarang kita ada di posisi ruang penerimaan servis di sebelah kanan saya. Dan ini adalah bay untuk penerimaan kedatangan unit yang akan servis. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh Pak Mul. Selamat siang, Pak Mul. Selamat siang. Beliau sebagai Saya Mulya Warman sebagai Sales Manager di Hino Genta Lampung, Bengkulu. Oke, siap. Yuk, kita ikut jalan-jalan masuk ke Ya, dalam. Mari. Ayo, masuk. Baik, jadi ini adalah ruang penerimaan untuk servis. Jadi di sini ada meja SA. Pak SA-nya adalah Bapak Malik ya. Jadi konsumen yang datang nanti akan disambut oleh service advisor, akan ditanya kebutuhan servisnya apa, keluhannya apa, nanti akan dicatat semua di WO atau SPK, surat perintah kerja bengkel yang nantinya akan diserahkan ke foreman untuk ditindaklanjuti. Kemudian di sebelah kiri ada Ibu Ayu, Bu ya. Siap. Nah, Ibu Ayu ini sebagai CCO, Customer Care Officer. Jadi beliau bertanggung jawab untuk mereminder kebutuhan terkait servis. Jadi servis mobilnya kapan, kemudian ada keluhan dan yang lainnya nanti bisa dibantu oleh Ibu Ayu. Pak Anton, Pak ya. Pak Anton sebagai apa, Pak? Counter spare part. Baik, jadi apabila sahabat Hino membutuhkan spare part, bisa dibantu dengan Bapak Anton sebagai part counter. Jadi mau nanya-nanya harga spare part, estimasi, ataupun promo yang lain, itu nanti bisa langsung ditanyakan oleh Bapak Anton. Untuk ruang tunggu kita ada di lantai atas, di mana nanti driver bisa langsung melihat dari atas kondisi mobilnya sedang diperbaiki. Kita lanjut ke atas, boleh? Silakan. Ini adalah ruang tunggu kita. Jadi driver sambil mobilnya dikerjakan oleh teknisi kita bisa menunggu di ruang tunggu ini. Untuk ruang tunggu ini kita ada sofa, kemudian juga ada televisi. Kita juga ada ruang santai. Kalau driver kelelahan, misalkan dia ekspedisi jarak jauh, juga ada tempat untuk beristirahat. Kemudian juga kita sediakan free kopi. Jadi driver sambil nunggu bisa dapat gratis kopi, teh, dan juga air mineral. Oke, kita lanjut. Untuk yang di depan ini adalah area by service, di mana Hino Bengkulu ini memiliki total 6 bay. Ada 6 bay, kemudian untuk bay 1 ini khusus untuk express maintenance atau pekerjaan servis cepat. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk servisnya. Kemudian kita juga disupport oleh 8 teknisi. Di mana untuk teknisi kita ini melakukan trainingnya di Hino Training Center di Jatake, dan sampai sekarang kita komposisinya kurang lebih mekanik junior sudah ada 3 orang, mekanik senior 3 orang, dan ke depan kita akan lakukan training untuk di Spirit Master serta profesional. Nah, kemudian untuk sebelah sini kita ada area gudang spare part, kemudian juga ada ruang alat. Jadi untuk alat special tools kita letakkan semuanya di ruang alat. Kemudian di sebelah kanan pojok ini kita ada ruang overhaul. Jadi untuk pekerjaan overhaul atau pembongkaran mesin, transmisi, gardan, dan yang lainnya, untuk spare part dan aktivitas lainnya kita lakukan di ruang overhaul. Supaya apa? Supaya spare part tidak tercecer dan menjadi lebih rapi, sehingga pengerjaan yang hasil pekerjaannya pun lebih baik lagi. Sekarang kita mau masuk ke gudang spare part. Kita disambut langsung oleh kepala gudangnya dengan Bapak Putra, Pak ya, sebagai kepala gudang. Oke Pak, boleh Pak lihat-lihat masuk ke dalam kita? Ya, silakan. Gudang spare part kita, sahabat Hino, cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan spare part khususnya di area Provinsi Bengkulu. Untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan servis ataupun juga kebutuhan konsumen-konsumen kita, kita akomodasi semua spare partnya ada di sini. Pak Putra, ini untuk stoknya ini ada berapa kita semuanya Pak? Total stok kita ada 2 M, Pak. 2 miliaran ya? Oke, siap. Stoknya kita cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan spare part di area Provinsi Bengkulu.
Selain itu kita juga memiliki salesman khusus untuk spare part. Yang pertama itu kita ada fleet salesman, di mana fleet salesman ini bertugas untuk melakukan support ke customer fleet atau customer PT perusahaan. Kemudian kita juga ada sales part shop. Jadi kita juga bekerja sama dengan toko-toko spare part di area Kota Bengkulu sampai kita di pelosok kabupaten seperti di Bengkulu Selatan, kemudian ke area Muko-Muko, itu kita support semua, kita supply spare partnya untuk ke part shop juga dari gudang Hino Bengkulu ini. Gentalampu Makmur ini mempunyai fasilitas 3S, yaitu sales, service, dan spare part. Ya, jadi kalau kita lihat tadi teman-teman sudah melihat fasilitas showroom kita, spare part maupun service. Di sini service kira-kira unit entry sekitar 300-an satu bulan ya, rata-rata 300-an, dan itu mencakup unit termasuk kontrak servis ya, dari nasional kontrak servis, termasuk juga dari mobil-mobil Pertamina dan mobil truk-truk yang dari sifatnya nasional ya, mungkin dari Jakarta dia ke arah Bengkulu mungkin ada kerusakan, selama ada kontrak nasional kontrak servis akan dilayanin di Bengkulu ini. Jadi pada dasarnya dealer di tempat ini akan full support customer Hino walaupun berada di mana aja. Customer ini bisa berjalan operasi dari truk, customer ini bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa itu, dan saya harapkan ya seperti tagline dari Hino, tangguh di jalan, untung di tangan. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah bus terbaru dari PO Putra Simas, memakai sasis Hino RM280 ABS Euro 4, sudah Euro 4 ya, dan juga dibalut dengan bodi terbaru juga dari Laksana SR3 X HD Prime Ultimate Edition. Nah, kalau bagian depannya kalian bisa lihat ya, ini seperti X HD Ultimate pada umumnya, dia tinggi sekali, dan juga di sini ada tulisan Royal Class-nya karena ini melayani kelas Royal Class. Nanti kita lihat di bagian dalamnya seperti apa Royal Class itu, kayak gimana sih. Terus di bagian depannya ini kalau SR3 untuk keluarnya sih no debat sih. Depan, kanan, kiri, belakang ganteng semua. Terus juga di sini spionnya yang aku suka, dia lampunya kayak dari atas sampai ke bawah tuh nyala semua full LED, tapi kalau ngesen yang nyala cuma di sini nih. Tuh. Kelihatan kan nyala-nyalanya pas ngesen. Dan juga sen di sininya yang aku suka adalah karena dia sequential, dan sequentialnya dari sini cuma satu baris sampai sini jadi 3 baris, yang itu keren banget sih. Terus juga lampunya ini sudah full LED di bagian depan dan juga bagian belakang, dan juga sudah full proyektor ya. Ini untuk headlampnya proyektor, untuk fog lampnya juga sudah proyektor, dan fog lamp ini berwarna kuning gitu. Dan lampu proyektor ini nggak cuma sekedar lampu, karena dia bisa auto leveling. Jadi output cahayanya bisa diatur dari bagian dalam. Di dashboardnya itu ada pengaturan untuk output cahaya atau auto leveling dari si headlampnya. Luar biasa. Terus juga seperti biasa SR3 di sini ada lampunya yang menyambung di tengah-tengah chrome-nya itu ya. Tuh, lampu berwarna putih, dan masih ada ini. Ini entah kenapa harus ada di sini dan berwarna hitam ya. Nggak sewarna dengan bodinya, tapi ya nggak terlalu mengganggu sih kalau kita lihat dari jauh ya. Tuh, cuman agak kurang ke kiri aja dikit ya, biar pas tengah-tengah. Kemudian di bagian atasnya itu ada tulisan Medan Pekanbaru Bengkulu. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini melayani rute Medan Pekanbaru Bengkulu PP. Nah, ini dua-duanya ya. Keren sekali. Oke, kita lihat di bagian sampingnya. Ada logonya Ultimate Edition seperti biasa, Legacy SR3 X HD Prime di sebelah sini, dan ini ada nomornya Putra Simas, info layanan dan pengaduan. Oke, di bagian samping ya seperti ini aja sih, seperti SR3 Ultimate pada umumnya yang sudah aku sering review. Ini juga dia menggunakan sasis Hino RM, jadi sasisnya sudah space frame atau ini ya, apa namanya, tembus antara kanan dan kirinya, dan dia bagasinya juga pakai bordes, jadi ini kuat sekali. Terus juga kalau dia XHD Prime, jadi karena dia tinggi, di sini dia ada bagasi tambahan di bagian belakang dan juga bagian depannya seperti itu. Ini bisa dibuka, tapi ini yang dikunci sih. Ini kalau dibuka lumayan ini space-nya buat naro-naro spare part atau barang-barangnya kru segala macam.
Pintunya dia pintu belakang seperti ini. Tuh, beginilah tampak dari samping. Keren sekali ya. Legacy SR3 XHD Ultimate. Kalau Ultimate itu dia di bagian sini itu ada cekungan seperti ini teman-teman. Cekungan masuk gini, tuh. Seperti itulah. Dan juga di bagian mesin ini seperti ini. Tuh. Halus sekali suara mesinnya. Kita deketin ya. Suara mesinnya halus sekali. Aku baru tahu kalau di sini ada lampu. Tuh, ini juga ada lampunya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian dalam dari bus Putra Simas. Jadi kita langsung lihat aja bagian dalamnya seperti apa. Nah, jadi bus Putra Simas ini di bagian depannya ini ada sekatnya teman-teman. Sekat ini adalah untuk pembatas antara kabin penumpang dan juga kabin kru. Jadi kabin krunya seperti ini dan kabin penumpangnya seperti ini, dibatasi oleh sekat yang seperti ini. Dan sekat ini nyenengin banget karena sekatnya dia full kaca dari atas sampai ke bawah yang membuat visibilitas dari penumpangnya tidak terganggu untuk ke bagian depan. Sampai pintunya pun itu kacanya full dari atas sampai ke bawah. Nah, di sebelah kirinya ini terdapat dua kursi. Ini kursi untuk kru atau kondektur dan ini bisa dibuka seperti ini jika dibutuhkan dan bisa dilipat jika sudah tidak dibutuhkan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada speaker atau subwoofernya ya. Nih di bagian sini dan juga di bagian sini tuh. Di anak tangganya nih, disempilin ke sini. Ini bagus banget sih. Dia nggak ganggu anak tangganya. Jadi kalau orang naik turun dia posisinya nggak mengganggu orang yang akan naik atau turun. Kemudian karena dia menggunakan SR3 Ultimate, jadi di bagian dashboardnya ini warnanya gold chrome seperti ini ya. Juga di sini ada wood panelnya. Kalau ini sih biasa ya, ada logo legasinya. Di sini ada pegangannya. Di pegangannya ini juga ada chrome-nya seperti ini. Keren. Terus seperti biasa SR3, di sini ada lega light-nya. Ini sudah ada dari SR1 ya. Tuh, ada lega light-nya. Ini kita bisa ganti-ganti warnanya sesuai dengan mood kita. Mau warna apa nih? Mau warna ungu, mau warna biru, mau warna merah, mau warna kuning. Kita bisa ganti warna-warnanya. AC-nya, dia memakai AC buatan Songse nih. Dia keren ya AC-nya ya. Sudah full LED di bagian sini sampai pencetan-pencetannya ini ada LED-nya, bisa nyala, ada lampunya. Jadi kalau malam kita mau pencet-pencet si AC-nya, itu terbantu sekali dengan adanya lampu-lampu yang ada di sini. Head unitnya dia sudah memakai head unit Android yang besar. Ini dimatiin ya. Nyalainnya sepertinya ini dulu. Nah, ini baru nyala. Ini tombol-tombol untuk lampu, terus yang dua ini untuk entertainment sistemnya. Nah, ini head unitnya nyala. Dia memakai head unit dengan operating sistemnya Android. Kemudian di sebelah sini, ini adalah tempat bekerjanya driver bus ini. Dia menggunakan sasis Hino RM280. Jadi seperti inilah bagian instrumen klasternya. Kilometernya baru 2218. Ini dia jalan dari Hino ke Laksana, Laksana ke sini. Jadi kilometernya sudah 2218 km. Kemudian seperti biasa Hino RM, di bagian sini untuk wipernya, ini kita pencet ke atas. Untuk hazard, ini untuk exhaust brake-nya kita tekan ke bawah. Nih, exhaust brake-nya ke sini. Ini untuk di off-kan-nya kayak gini. Lampu sen segala macam di sebelah sini ya. Lampu sen, lampu utama di sebelah sini. Dan menariknya atau canggihnya karoseri Laksana di SR3 ini tentunya itu sudah ada auto leveling-nya. Jadi auto leveling ini fungsinya untuk naik turunin output dari si lampu headlamp-nya ya. Lampu headlampnya maksudnya nih tuh. Jadi bisa disetting seberapa rendah seberapa tinggi si cahaya yang dikeluarkan oleh lampunya. Keren, futuristik sekali. Terus juga di sini ada ini ya, ini kayaknya nanti untuk kamera mundur. Jadi kalau kita ininya ke mundur itu bakal ada kamera yang nyala, outputnya ke sini. Di bus ini ada sesuatu yang pasti disukai oleh anak-anak yang lagi hobi sama bus, yaitu adalah ini dia, ada basurinya. Tuh, langsung ada basurinya di bus ini. Ini kesenangan kalian semua nih.
Nah, untuk posisi drivernya seperti ini ya teman-teman. Ini posisi duduknya enak sih, dan juga pandangannya pas sekali. Dashboard tuh pas banget di sini. Terus di sebelah sini ada kosong. Ini aku nggak tahu kenapa di sini kosong ya. Padahal biasanya di sebelah sini tuh handbrake. Cuma sekarang handbrake-nya pindah ke sini. Kenapa handbrake-nya ada di sini? Karena pintu ini tidak ada pintunya. Pintu ini tidak ada pintunya. Biasanya di driver itu ada pintunya ya, tapi ini tidak ada pintunya teman-teman. Tuh. Jadi tidak ada pintunya di sebelah sini, maka handbrake-nya ditaruh di sebelah sini, dan di sini ada gold chrome yang menyambung dari sini sampai ke ujung sini. Tuh, gold chrome-nya nyambung ke semuanya. Begitu juga dengan wood panel-nya yang nyambung dari ujung sini sampai ke ujung sana. Keren sekali. Terus di bagian bawah sini tempat driver itu ada cup holder-nya. Tuh, jadi buat naruh minumannya driver ditaruh di sini, teman-teman. Gitu. Selain di situ juga di sini ada cup holdernya juga, dan di sini ada seat beltnya. Jadi seat beltnya nempel ke dindingnya ini. Cakep. Terus juga di sini ada emergency kit. Tuh, dalam keadaan darurat ini Hino menyediakan emergency kit ya di sebelah sini. Gitu. Cakep. Di bagian atasnya sama aja seperti SR3 Ultimate pada umumnya itu ya. Di bagian atasnya ini kayu, wood panel, ada gold chrome lagi di sebelah sana. Di sebelah sana, terus kayunya nyambung sampai situ. Oke, sekarang kita masuk ya ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi dia konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Di setiap kursinya sudah ada selimut. Selimutnya berwarna orange, seperti selimutnya Harapan Jaya nih. Warna orange, dan ini bantalnya lucu. Jadi dengan bantal yang seperti ini, krunya harus rajin-rajin nge-laundry bantalnya nih. Nah, balik ke kursinya. Kursi ini dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana. Jadi kita langsung coba aja duduk di kursinya bus Putra Simas, dan ini enak sekali dong. Sebelah kanannya ini ada armrest-nya. Armrest-nya juga ini ada wood panel-nya dan dipegang enak sekali. Posisinya enak banget. Terus kalau kita lihat ke bagian depan, seperti inilah penampakan bagian depan dari view penumpang di bus Putra Simas nih. Enak banget. Ini dengan tinggiku 175 cm. Ini kalau kita rendahin ya si leg rest-nya, itu masih ada space seperti ini. Tapi kalau kita naikin si leg rest-nya, nah ini kaki kita kena si kacanya. Seperti itu. Tapi ini agak nggak enak ya, karena kaki kita tuh langsung kena, kayak seolah-olah nyambung dengan si kursi kondektur yang ada di depan. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena kan ini ada skatnya ya. Terus di bagian depan juga ada 2 TV ya, TV untuk entertainment system si penumpangnya. Jadi sepanjang jalan penumpangnya itu dihibur dengan 2 TV di sini, karena di kursinya tidak ada audio video on demand-nya, seperti itu. Terus juga di tiap kursinya ada tulisan Royal Class-nya, karena bus ini dinamakan Royal Class ya. Jadi di tiap kursinya juga ada tulisan Royal Class-nya. Terus di tiap kursinya juga sudah ada USB charger. Tuh, USB charger di tiap kursi. Tapi nggak cuma di kursinya, karena bawaan karoseri Laksana itu di lower AC-nya atau di bagian atasnya itu sudah ada chargernya teman-teman. Dan ini aku suka banget sama Laksana yang di SR3 Ultimate. Kenapa? Karena di lower AC-nya ini ada 2 USB slot. Yang pertama ini USB 2.0 dan yang kedua ada USB Type-C. Ini keren banget sih. Ini solusi banget buat kita yang memakai iPhone yang sudah colokannya Type-C ya. Ini bisa nyolok di sini. Wah, ini bener-bener keren sih Laksana. Bener-bener satu langkah di depan yang lain urusan chargeran nih. Karena aku nggak tahu ya, karoseri lain sudah memakai USB Type-C seperti ini atau belum. Karena aku baru tahu juga nih Type-C ini di karoseri Laksana SR3 seperti ini. Luar biasa ya Laksana. Terus di kursinya juga kita bisa reclining. Kalau kita reclining ke belakang, ini jadinya seperti ini. Nah, ini kita dorong ke belakang. Dan ini enak sekali teman-teman. Wah, luar biasa sih. Kita bisa semi rebahan di kursi ini sambil ngelihat view ke depan yang luas banget. Sebelum kita ke belakang, ini ada satu hal yang menarik perhatianku adalah ini. Ini bisa-bisanya Laksana naruh lampu di sini loh. Ini attention to detailnya dapat banget sih. Jadi memanfaatkan ruang kosong di sini yang biasanya cuma ada ya kosong aja. Ini dikasih lampu di bagian sini. Ini lucu banget sih. Kepikiran naruh di sini ya lampu ya. Jadi keren lah.
Jadi nggak kosong gitu di bagian sininya. Mantap. Oke, kita sekarang ke belakang. Lanjut. Seperti biasa SR3 Ultimate pada umumnya, ini di bagian penutup bagasinya itu ada aksen kayu juga atau wood panelnya. Jadi ini kalau kita buka, nah seperti inilah di bagian bagasinya. Jadi di sini juga ada kompartemen penyimpanan yang mana ada tutupnya seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi ini bisa ditutup. Nah, gitu. Dan juga di sini ada handrailnya. Jadi buat teman-teman kalau naik bus ini terus mau jalan ya dari depan ke toilet, itu jangan pegangan kursi karena ini akan mengganggu penumpang yang duduk di sini. Jadi pegangannya ini. Nih, ini ada handrailnya. Ini kita bisa pegangan di sini kalau kita jalan dari depan menuju ke toilet ataupun sebaliknya, gitu ya. Dan ini walaupun kursinya dia kursi yang jumbo, ini untuk aksesnya atau gangway-nya ini masih oke. Tuh, masih oke sekali ketika kita jalan di sebelah sini. Gitu teman-teman. Ke belakang lagi di sini ada TV lagi. Jadi ada 3 TV. Di depan 2, di belakang 1 sebagai hiburan para penumpang Putra Simas dari Medan ke Bengkulu. Nah, kalau kita duduk di bagian belakang, dan belakang kursinya ini, kursi depan kita ya, ini kita dikasih fasilitas pegangan di sini, kanan dan kiri. Terus ada cup holdernya di sini dan ada net penyimpanan di bagian sini seperti itu. Nah, kalau di bagian belakang ini juga dikasih USB charger di sebelah sini. Tuh. Ada USB charger di sini dan juga ada USB di bagian atas. Menyenangkan sekali ya kalau bis Laksana ini ya. Gitu. Terus juga seperti biasa di sini ada Lega light-nya yang akan berganti-ganti warna sesuai dengan settingan dari depan tombol tadi itu, tombol di depan maksudnya, gitu. Ini TV-nya bisa ditutup lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita ke bagian belakang lagi. Jadi di bagian belakang itu ada toiletnya dan toiletnya ini seperti toilet pada umumnya Laksana ya. Itu seperti ini toiletnya. Nah, ini dia toilet dari bus Putra Simas. Nah, jadi di toiletnya ini ada wastafel di sebelah sini, ada penampungan air, ini ada klosetnya, ini ada buat nyiramnya, dan di sebelah sini ada cerminnya juga. Kalau kita di toilet itu nggak usah khawatir bakal ngap atau gimana karena di sini ada exhaustnya. Ini untuk udaranya keluar, juga ada lower AC-nya. Jadi suhu di toilet dengan suhu di luar itu sama, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Kemudian di bagian paling belakang itu ada ruang lagi, itu untuk istirahat kru atau drivernya, seperti itu teman-teman. Kemudian juga di bagian sini ada pintu daruratnya, seperti biasa bus Laksana SR3 ya, pintu daruratnya di sebelah sini. Terus untuk urusan safety juga di sini ada palu pemecah kacanya. Ya, di beberapa spot ada palu pemecah kaca sebagai safety, amit-amit kalau bisa kenapa-napa, kita bisa gunakan palu ini untuk memecahkan kacanya gitu teman-teman. Seperti itulah bus terbaru dari Putra Simas dan juga acara ulang tahun Putra Simas yang ke-20 sekaligus launching unit terbaru, 2 unit terbaru dari Putra Simas yang akan melayani rute dari Bengkulu, Medan, PP. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Medan ke Bengkulu ataupun jalur yang dilewatinya bisa langsung menghubungi agen Putra Simas terdekat atau langsung aja ke nomor telepon yang ada di sini. Bisa ke Instagramnya Putra Simas juga yang ada di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Terima kasih juga untuk Putra Simas yang udah undang aku jauh-jauh ya dari Malang ke Bengkulu. Terima kasih juga buat Hino yang udah undang aku datang ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.